Nah, teman-teman semuanya, di sini gagal bayar di aplikasi GoPayLater, apakah DC lapangan datang ke rumah kita? Nah, kita teman-teman sebagai nasabah ya, gagal bayar itu merupakan salah satu kesalahan yang kita lakukan. Apalagi di aplikasi GoPayLater, teman-teman. Yang mana GoPayLater ini aplikasi pinjaman resmi dan legal daripada Gojek, daripada Tokopedia, teman-teman ya. Tokopedia, GoPayLater, GoPay Pinjam, ya semua sama dari satu perusahaan, yaitu Goto, teman-teman ya. Nah, jika kita gagal bayar, apakah DC lapangan datang ke rumah? Nah, teman-teman semua, pengalaman collection nasabah galbay dan telat bayar di GoPayLater dilakukan melalui telepon dan juga kunjungan yang bisa melibatkan debt collector DC lapangan untuk melakukan penagihan ke rumah kalian atau ke kantor kalian bekerja, bahkan menghubungi keluarga, teman atau saudara. Sebagai penyelenggara V2V legal berizin OJK, GoPayLater wajib tunduk pada kode etik penagihan yang sudah ditetapkan OJK dan AFVI untuk melindungi kepentingan konsumen. GoPayLater adalah salah satu aplikasi fintech lending izin OJK yang cukup populer di tengah masyarakat saat ini, teman-teman ya. Karena itu, kita tertarik untuk mencari tahu cara di GoPayLater untuk nasabah yang mengalami gagal bayar. Yang pertama di sini, teman-teman semua, kapan penagihan gagal bayar GoPayLater dimulai? Nah, ketika nasabah telat membayar melewati tanggal jatuh tempo, perusahaan mulai melakukan proses penagihan. Sebagai perusahaan P2P lending, GoPayLater harus memastikan bahwa pinjaman yang sudah diberikan bisa kembali, karena GoPayLater punya kewajiban kepada pemberi pinjaman atau lender yang sudah mempercayakan uang mereka di platform V2V lending. Di dalam perjanjian pinjam-meminjam V2V, penyelenggara seperti GoPayLater punya kewajiban melakukan proses penagihan atas nama lender. Penyelenggara lebih paham cara dan teknis collection dibandingkan lender. Jadi proses penagihan terdiri dari desk collection di sini, teman-teman ya. Yakni penagihan yang menggunakan sarana-sarana komunikasi termasuk namun tidak terbatas pada telepon, SMS, WhatsApp, email, aplikasi reminder, robo reminder, pengingat pada aplikasi penyelenggara itu sendiri, dan sarana-sarana komunikasi lain. Kedua, field collection kunjungan. Nah, field collection kunjungan ini maksudnya apa, Bang? Maksudnya DC lapangan ke rumah kalian, yakni penagihan yang dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke rumah nasabah yang gagal bayar di daerah atau tempat domisili kalian. Kedua cara di atas, desk dan field collection, dalam penyelenggaraan pelaksanaan dibagi menjadi beberapa tahap penagihan, yaitu front end, mid range, back end collection, area domisili penerima pinjaman, dan hari keterlambatan. Front end yang pertama, upaya penagihan lebih difokuskan kepada layanan atau servis, edukasi dan mengingatkan peminjam mengenai kewajiban mereka. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua, mid range and back end collection, penagihan untuk melindungi aset pemberi pinjaman. Yang kedua di sini, pengingat dan informasi cara bayar. Di tahap awal, GoPayLater akan mengirimkan pesan melalui SMS atau WhatsApp sebelum tanggal jatuh tempo untuk mengingatkan nasabah melakukan pembayaran. GoPayLater menyediakan beberapa cara untuk melakukan pembayaran. Di tahap ini biasanya sebelum masuk ke tim penagihan dan masih ditangani oleh customer service karena fungsinya lebih ke edukasi ke nasabah. Nah, yang ketiga, warning letter di sini, teman-teman. Maksudnya apa warning letter ini? Lewat dari tanggal jatuh tempo, biasanya 3 hari grace period, tim penagih akan mulai bekerja dengan mengirim pesan ke debitur sebagai upaya peringatan untuk membayar pinjaman. GoPayLater akan mengirimkan email dan SMS untuk mengingatkan nasabah tentang pembayaran yang akan datang. Nasabah juga akan mendapatkan pemberitahuan di aplikasi. Di tahap ini, penagihan GoPayLater sifatnya lebih pada mengingatkan dan edukasi pada nasabah bahwa pinjaman sudah jatuh tempo dan minta segera dilakukan pembayaran. Disampaikan pula cara pembayaran serta denda keterlambatan agar nasabah segera melesaikan kewajibannya. Yang keempat, penagihan telepon, teman-teman. Jika debitur tidak memberikan respon yang baik pada peringatan yang dikirimkan, tim penagih GoPayLater akan meningkatkan intensitas dengan melakukan penagihan melalui panggilan telepon langsung ke debitur atau nasabah yang galbay. Telepon merupakan sarana komunikasi yang digunakan di desk collection. Panggilan telepon dapat juga dilakukan dengan sistem robotik untuk memastikan kualitas penagihan. Intensitas penelpon yang lebih tinggi dapat dilakukan pada akun-akun yang dipandang penyelenggara V2V memiliki risiko tinggi untuk gagal bayar. Untuk penagihan keterlambatan pembayaran melalui metode telepon ini, seluruh reminder yang dikirimkan dapat menjadi bukti di kemudian hari bahwa penyelenggara V2V telah melakukan usaha untuk menghubungi dan mengingatkan penerima pinjaman atas kewajiban yang menunggak pembayaran pinjaman. Nah, yang kelima di sini teman-teman, penagihan kunjungan lapangan ke rumah.
Kapan GoPayLater akan mengirimkan DC lapangan untuk kunjungan ke rumah? Jika debitur tidak merespon peringatan dan panggilan telepon dengan baik, ini saatnya debt collection atau debt collector lapangan GoPayLater datang ke rumah atau ke kantor kalian untuk melakukan penagihan ya. Kunjungan debt collector lapangan ini akan terjadi jika komunikasi penagihan melalui telepon dan media komunikasi lainnya seperti email dan message pesan tidak efektif atau bila dipandang kunjungan field collection diperlukan. Perusahaan pinjol diperbolehkan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja. Pihak ketiga harus tunduk dengan sejumlah ketentuan dan kode etik dari asosiasi dan peraturan OJK, teman-teman. Perlu diingat teman-teman semua di sini, bahwasanya GoPayLater merupakan fintech lending yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi besar kemungkinan bahwa proses penagihan dilakukan melalui kunjungan langsung atau debt collector lapangan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh OJK. Yang keenam, teman-teman, jika kalian gagal bayar di aplikasi GoPayLater, pelaporan ke SID, OJK, dan BI Checking. Nah, selain melakukan penagihan, perusahaan V2V lending seperti GoPayLater punya kewajiban untuk melaporkan nasabah yang menunggak ke SID OJK atau dulu dikenal sebagai BI Checking. Implikasinya, nasabah yang menunggak di GoPayLater akan punya catatan kredit yang buruk yang nantinya akan menghambat mereka saat akan meminjam di bank atau lembaga keuangan lain. Perlu diingat bahwa catatan kredit menjadi faktor penting dalam keputusan approval pinjaman di lembaga keuangan. Sekarang, pelaporan tidak hanya ke SID OJK saja, tetapi juga ke fintech data center yang digawangi oleh Asosiasi AFVI. Fintech database ini berisi laporan dari pinjaman online legal seperti GoPayLater. Ihwal nasabah-nasabah blacklist yang berstatus gagal bayar di fintech, data di fintech database diupdate lebih cepat, bisa harian atau bahkan real time dibandingkan update SID OJK yang dilakukan sebulan sekali. Fintech database bisa lebih efektif mengidentifikasi nasabah yang di blacklist di pinjol yang umumnya punya tenor masa pinjaman kurang lebih dari 30 hari. Nah, yang ketujuh, teman-teman, jika kalian gagal bayar, penggunaan debt collection atau DC, pihak ketiga agensi collection atau DC lapangan, dikenal sebagai debt collector lapangan, bisa digunakan di tahap field collection. Penggunaan agensi dilakukan sebagai bagian dari efisiensi operasional fintech seperti GoPayLater. Jadi kalau mengambil pinjaman online, kita harus siap-siap dikunjungi oleh tim debt collector lapangan ke rumah atau ke kantor tempat kita bekerja. Ketika pembayaran kredit menunggak, apalagi jika pembayaran sudah terlambat lebih dari 30 hari, jadi kemungkinan besar GoPayLater bisa menggunakan jasa debt collector lapangan untuk melakukan kunjungan ke rumah atau ke kantor tempat nasabah yang gagal bayar bekerja. Namun jangan khawatir karena sejumlah ketentuan dari OJK dan FVE mengatur soal cara kerja perilaku daripada debt collector lapangan GoPayLater sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab perusahaan, teman-teman, ya pastinya. Tanggung jawab perusahaan di sini maksudnya meskipun collection diserahkan ke pihak ketiga, namun perusahaan pinjaman online seperti GoPayLater tetap mempunyai tanggung jawab atas proses penagihannya ya. Jika ada kekerasan atau yang lainnya, mereka bertanggung jawab, teman-teman, dari pihak GoPayLater. Intinya, perusahaan fintech pinjaman harus mengawasi pihak ketiga dalam melakukan proses penagihan, tidak bisa lepas tangan begitu saja. Perusahaan pinjaman yang menunjuk pihak ketiga, perusahaan penyedia jasa penagihan, berkewajiban untuk menginformasikan kepada peminjam bahwa penagihan telah diserahkan kepada PPJ, perusahaan penyedia jasa. Perusahaan wajib menyusun etika penagihan pinjaman merujuk pada kode etik penagihan AFVI yang harus dituangkan dalam perjanjian alih daya dengan pihak ketiga tersebut. Memastikan juga bahwa penagihan pinjaman oleh PPJ, debt collector lapangan, dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan kode etik. Perusahaan harus pula memastikan bahwa tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan dan sertifikasi yang terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan identitas setiap tenaga penagihan juga ditata usahakan dengan baik. Sertifikasi AFVI yang B di sini, teman-teman. Perusahaan penyedia jasa penagihan yang menyediakan jasa debt collector lapangan, ya, mereka harus memperoleh sertifikasi keanggotaan AFVI. AFVI akan melakukan review terhadap dokumen dan kunjungan ke lokasi penyedia jasa jika diperlukan. AFVI berhak untuk mencabut sertifikasi keanggotaan yang telah diberikan jika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh debt collector lapangan. AFVI berhak melakukan audit terhadap penyedia jasa dengan jangka waktu yang akan diatur lebih lanjut oleh AFVI. Nah, yang ke-8 di sini, teman-teman semua, jika kalian gagal bayar di aplikasi GoPayLater, penagihan ke saudara, teman, dan juga keluarga. GoPayLater pasti akan menghubungi saudara, teman, atau keluarga kita dalam upaya proses penagihan ke peminjam. Yang mana di sini, teman-teman semua,
Debt collector GoPayLater pastinya akan menghubungi pihak keluarga kita ya, menanyakan di mana kita berada. Hal ini dianggap strategi yang efektif untuk memaksa peminjam melunasi kewajiban pinjamannya, namun hanya data saudara, teman, atau keluarga yang peminjam berikan di kontak darurat yang bisa dihubungi oleh GoPayLater. Data kontak darurat diminta saat di awal mengajukan pinjaman online. Secara ketentuan OJK, data di phonebook ponsel nasabah tidak boleh diambil dan digunakan untuk kepentingan penagihan, teman-teman. Seperti itu. Jika teman-teman semua gagal bayar di aplikasi GoPayLater, itu yang akan kalian dapatkan, teman-teman, dari aplikasi GoPayLater ini, teman-teman. Gagal bayar di debt collector lapangan akan datang ke rumah kita jika kita gagal bayar di aplikasi GoPayLater. Semoga bermanfaat informasi kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. See you. Bye-bye. Thank you.